Nah oke, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Kali ini teman-teman mau bahas soal kontrakan ini. Kemarin ada yang tanya, buat bayar kontrakan enaknya ngumpulin tiap bulan misalnya gitu ya, berkala, atau nanti ketika mau habis masa kontraknya baru kejar target untuk bayar kontrakannya itu teman-teman ya. Kalau saya teman-teman dulu pernah kontrak tempat usaha juga sih ya, zaman masih ada warnet. Dulu saya buka warnet, itu 2 kali pindah kontrakan, dan dua-duanya itu saya menerapkan untuk ngumpulinnya nyicil teman-teman. Menurut saya itu lebih baik daripada kejar tayang gitu ya. Jadi kalau saya yang pertama tipsnya, kalau kontrakan kan ada tahunan ada bulanan ya. Jadi kalau misalnya kontraknya tahunan, kalian bisa sisihkan tiap minggu atau tiap bulan uang untuk sampai 1 tahun sewa, bayar sewanya nanti ya. Atau kalau mau rutin sih kayak saya dulu itu tiap minggu. Jadi kalau tiap minggu itu kan nggak harus banyak, seberapapun ada yang bisa disisihkan minggu itu tetap disisihin, jadi nggak berat teman-teman. Itu pertama ya. Kemudian nanti kalau yang kontraknya bulanan itu otomatis harus per hari supaya ringan gitu ya. Mungkin per hari beberapa puluh ribu, 10.000, 20.000, yang penting ada. Itu gitu ya. Jadi nyisihinnya gitu teman-teman. Tiap minggu atau tiap hari, atau tiap ada duit. Nggak mesti tiap minggu, nggak mesti tiap hari, tapi tiap ada duit jangan lupa untuk disisihkan, karena kita butuh ini untuk bayar kontrakan. Kalau kita usahanya usaha seperti ini, pertokoan, warung gitu ya. Kemudian ada teman yang contohnya jualan jamu gitu. Ya kita butuh tempat di situ, kita harus bayar di situ. Kalau kita nanti sampai terlambat bayar dan sebagainya kan bisa bahaya teman-teman ya. Kita harus pindah tempat dan sebagainya. Kalau di situ rame, udah kadung rame, pelanggan udah banyak, terus kita harus pindah tempat kan sayang gitu ya. Belum tentu pelanggan lama mau mencari kita ke tempat yang baru. Jadi setidaknya tanggung jawab untuk diri sendiri ya nyisihin gitu ya. Setiap rame atau setiap ada duit gitu. Kalau saya mending seperti itu daripada ngejar target gitu ya. Paling tidak kita punya amunisi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau kita ngumpulinnya sedikit, misalnya sampai periode 1 tahun nanti uangnya nggak cukup untuk bayar kontrakan gimana? Nah, saya tanya balik teman-teman. Nah, kalau nyisihin sedikit aja selama setahun masih kurang, apalagi kalau kita mau kejar target di akhir mau bayar, terus duit dari mana gitu? Kita kejar target dari mana? Ya kalau jualannya pas 2 bulan terakhir ini rame misalnya gitu. Kalau misalnya setengah tahun terakhir mau bayar kontrakan aja jualan sepi, kita mau kejar target dari mana? Kita mau cari duit dari mana gitu ya. Nah itu istilahnya kalau saya sih seperti itu teman-teman. Jadi meskipun sedikit, meskipun nantinya kurang, ya itu namanya kurang kan, tinggal nambahin gitu. Daripada nol sama sekali kan bukan kurang. Kalau nol sama sekali malah kita harus cari dari mana, bingung. Dan kalau setiap tahun berulang seperti itu kan usaha nggak enak banget ya. Tiap tahun bingung mau bayar kontrakan, tiap tahun bingung mau bayar sewa tempat, itu kan nggak nyaman sama sekali. Kalau buat saya seperti itu. Nah kemudian ditanya juga, kalau uangnya yang dikumpulin misalnya tiap minggu atau tiap bulan ini nanti beberapa bulan ada cukup banyak, itu kan bisa dipakai untuk muter dagangan gitu ya. Kalau udah terkumpul, apa nggak mending dipakai untuk muter dagangan daripada dibiarin nganggur nunggu setahun untuk bayar kontrakan? Kalau saya mending ya biarin nganggur untuk bayar kontrakan, karena memang itu alokasinya memang alokasi buat bayar sewa. Jangan sampai uang itu justru kepakai nantinya. Kalau uang itu sampai kepakai sudah jadi barang, kita mau bayar kontrakan pakai barang kan nggak bisa teman-teman ya. Jadi duit itu memang alokasinya segitu untuk bayar kontrakan nanti, meskipun itu banyak kita tergoda untuk pakai untuk stok barang misalnya, untuk modal. Ya saya kira bukan peruntukannya, jadi nanti kita malah nggak aman. Kita udah susah-susah ngumpulin, sudah susah-susah nyisihin, pas mau jatuh temponya bayar kontrakan ternyata tetap duitnya nggak ada karena kepake buat yang lain, kan sayang. Nah pertanyaan satu lagi nih teman-teman, yang masih bingung mau kulakan, intinya mau kulakan tapi barangnya susah didapat. Padahal di tempat kalian itu mungkin cukup laku ya, cukup banyak permintaan. Ini juga gemesin juga ya. Saya dulu pernah ngalamin. Kebetulan ini pertanyaan dari teman kemarin di kolom komentar, sama seperti yang saya alami persis, barangnya styrofoam. Dulu waktu awal di toko ini, saya mau jual styrofoam, cari barangnya susahnya minta ampun. Padahal yang mau beli selalu ada, meskipun belum ramai sih waktu itu, tapi selalu ada. Kan kita gemes ya, kita mau
ngadain barang, barangnya nggak ada. Kalaupun ada yang mau kasih kita barang, itu harganya tinggi. Jadi kita mau jual repot. Nah, yang saya lakukan dulu teman-teman, saya cari terus supplier yang lain. Jadi nggak hanya mengandalkan satu supplier, saya selalu cari lebih dari satu supplier, kemudian di sana tanya harga jualnya berapa di sana ya, di toko itu harga jualnya berapa. Terus kemudian kalau kita dikasih harga cukup tinggi, kita tanya balik, nanti ini kan saya mau dijual lagi nih, kira-kira saya bisa jual harga berapa gitu yang bisa masuk gitu ya. Dulu yang saya lakukan gitu. Nah, selama belum bisa dapat supplier yang harganya bagus, saya meskipun di situ harganya tinggi, saya tetap ambil di situ. Nah, risikonya saya labanya hanya dulu kalau nggak salah satu bal itu Rp500 atau Rp1.000. Sedangkan saya harus ambil sendiri ke tokonya, harus bayar parkir, ada bensin tentu saja ya, karena saya naik motor. Dan styrofoam itu kan barangnya ringan, tapi volumenya besar. Saya gendong di belakang, kena angin sampai tumpah di jalan. Dan itu nggak apa-apa lah, dialami saja. Memang kondisi jualannya lagi gitu. Di sini pertanyaannya kan ada agen yang besar sebenarnya, tapi khawatir ongkosnya nggak masuk gitu ya kalau dihitung. Nah, kalau nggak masuk ini artinya kalian hanya laba sedikit, saya kira nggak masalah. Saya dulu mengalami juga seperti itu. Nah, terus pertanyaannya sampai kapan? Capek juga kan kita belanja barang susah, repot, sampai jatuh di jalan gitu, tapi labanya nggak ada. Ya sampai kita menemukan supplier pada akhirnya nanti. Kalau kita ini bentuknya toko, suatu saat sales pasti akan datang. Saya udah beberapa kali sampaikan teman-teman ya. Saya dulu juga pesimis. Tokonya kecil, barangnya sedikit, masih apa-apa ditangani sendiri, nggak menarik banget untuk sales datang. Tapi ternyata namanya sales itu memang ditugaskan untuk mencari pelanggan-pelanggan baru. Jadi mereka pasti datang. Dan saya juga dulu mengalami itu sekitar mungkin hampir 3 tahun. Saya belanja styrofoam harus, cari-cari gimana caranya supaya dapat barang. Pertama, yang kedua, gimana caranya supaya harganya bisa saya jual, saya dapat untung lebih bagus gitu loh, lebih baik. Tapi ternyata nggak dapat juga, dan saya akhirnya dipikir juga nggak ketemu kan, daripada pusing ya sudahlah, biarkan barang itu tetap ada, biar saya tetap dapat barang, meskipun labanya nggak seberapa. Yang penting pelanggan yang udah masuk ke tempat saya nggak pergi dulu. Jadi gampang nanti kalau saya sudah dapat barang dengan harga yang bagus, laba yang bagus, orangnya tetap masih ada di situ, dan saya sudah bisa dapat laba yang bagus. Dan sekarang styrofoam sudah dapat supplier yang bisa kasih harga bagus, walaupun teman-teman juga masih belum lancar, karena ini suppliernya dari luar kota. Jadi kadang-kadang kalau mereka pas lewat kota saya aja mereka bawakan, kalau pas enggak ya enggak ya. Jadi kadang-kadang stok masih bolong-bolong, tapi ini udah jauh lebih bagus daripada dulu ketika saya masih belanja sendiri naik motor dan dengan harga yang sangat tinggi. Saya kira sih gitu teman-teman, dan ini berlaku untuk semua barang ya. Saya jadi belajar dari situ bahwa kalau misalnya saya kesulitan cari barang tapi konsumennya ada, fokus jaga konsumen yang ada ini dulu, jangan fokus labanya dulu. Laba biarin aja, nanti datang belakangan tetap bisa kalau si konsumen ini tetap ada gitu ya. Tapi kalau kita kemudian menyerah, kemudian ya udahlah, nggak ada labanya, nggak ada untungnya, beli tempat lain aja lah gitu ya. Saya kesulitan mencari barang, ya nanti konsumennya pergi. Nah, begitu kita dapat barang, kita nyari konsumen lagi kan lebih susah teman-teman. Jadi kalau buat saya lebih baik konsumennya yang dijaga, stok barang biar mengalir, laba tipis nggak masalah. Sekarang saya barang lain yang kondisinya seperti itu juga ada. Contoh aja tisu. Tisu itu saya, tisu wajah itu ya, yang isi 250, saya harga modalnya 7.000, jualnya 7.500. Ya, labanya bisa dibilang tidak ada. Tapi no problem, karena yang beli selalu ada, saya akan selalu sediakan meskipun labanya hanya Rp500. Belum kepotong kantong kreseknya ya, kan pasti dikasih kantong kresek. Jadi tidak masalah. Nanti ketika saya dapat supplier tisu dengan harga yang lebih baik, konsumennya sudah tetap terjaga di sini, dan saya tinggal jualan seperti biasanya dengan laba yang lebih baik. Gitu teman-teman. Terima kasih.